Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzonka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa faqad kunta basira. Al-ayatuha 124 sampai 125. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pertama dan utama marilah senantiasa syukur pada Allah SWT atas limpahan nikmat yang diberikan kita sekalian, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bertolak ilmi. Semoga nanti ada manfaatnya. Salam dan keselamatan kesejahteraan semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantar manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islam. Pemirsa yang berbahagia, kami memberikan tema orang-orang yang ingkar berpaling pada Allah SWT, maka mereka akan menghadapi kehidupan yang sempit. Pemirsa yang saya hormati, kebanyakan manusia memang cenderung ingin berpaling, bahkan berpaling. Manakala dia dibebani suatu tanggung jawab, maka akan mengelak. Demikian pula aturan-aturan Allah, barangkali manusia juga pengennya bebas untuk tidak melaksanakan. Maka dalam hal ini, maka Allah memberikan ancaman pada orang-orang yang senantiasa berpaling, yang tertera dalam surat Toha ayat yang 124-125. Dengan berbunyi, waman a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari ingat padaku Allah, fa inna lahu ma'isatan dzonka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti akan digiring oleh Allah SWT dari kiamat dalam kondisi buta. Qala, dia berkata, Rabbi lima hasartani, ya Allah, kenapa saya digiring menuju Engkau ya Allah, a'ma, dalam kondisi buta. Wa qad kunta basira, padahal kami dulu adalah orang-orang yang melihat. Jamaah rahimakumullah. Ayat ini memberikan gambaran orang yang selalu berpaling terhadap aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah, maka akan diberikan sanksi oleh Allah. Di antaranya itu kehidupan yang sempit. Dadanya merasa sempit, mensesakkan karena kesesatannya. Meskipun secara lahiriah, jamaah rahimakumullah, orang itu cukup harta, pakaiannya cukup bagus, makan dan tempat tinggalnya bagus, tapi selama hatinya tidak tulus, artinya banyak berpaling pada Allah SWT, maka akan menjadi ragu, bimbang, dan menjadi goncang. Sehingga dada mereka menjadi sempit. Sufyan bin Uyainah berkata dari Abi Hazim dan Abi Salamah dan Abi Sa'id, penghidupan yang sempit adalah bahwasanya kuburnya nanti saat mereka mati itu dipersempit sehingga remuklah tulang-tulang rusuknya. Dan saksi yang lain bahwa nanti orang-orang kafir berdasarkan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang apabila mati di dalam kuburnya itu seperti di taman yang hijau. Ini bagi orang-orang yang mukmin karena mereka selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dilapangkan kuburnya seluas 17 hasta.
Kemudian tidak itu saja, kemudian diterangi. Lampu layaknya bulan purnama, diterangi kuburnya layaknya bulan purnama dengan terang benderang. Ini menggambarkan bahwa orang-orang yang beriman senantiasa ingat pada Allah SWT akan diberi penghormatan atau balasan yang setimpal apa yang mereka kerjakan. Namun sebaliknya Rasul juga bersabda, siksa orang-orang kafir adalah dalam kuburnya ia akan dililit 99 tinin. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apakah kalian tahu apa tinin itu? Yaitu 99 ular yang masing-masing ular mempunyai kepala 7. Yang itu semua diperuntukkan orang-orang yang kafir. Dan mereka akan ditiup tubuhnya. Akan meniup tubuhnya. Kemudian mematuk kepalanya. Sampai tiba pada hari kebangkitan. Kemudian orang-orang itu berkata, Rabbi lima hasartani ama. Kenapa ya Allah? Saya digiringin dalam kondisi buta. Wa kuntu basiro, padahal dulu saya melihat. Ini keluhan mereka sewaktu pada hari kiamat nanti digiring Allah SWT. Dulu di dunia itu mereka melihat, kenapa sekarang menjadi buta? Ya kembali tadi pada yang lain, tidak lain karena mereka itu ingkar atau berpaling dari syariat Allah SWT atau aturan-aturan Allah SWT. Pemirsa yang berbahagia, yang hormati, dalam kondisi ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa orang-orang yang digiring nanti di hari kiamat itu ada 3 kelompok, diantaranya satu kelompok orang-orang yang jalannya cepat, yang senantiasa berbuat kebaikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada yang sebagian golongan berjalan, mungkin karena dulu di dunia karena tidak atau belum cukup untuk berbuat kebaikan, atau bahkan harta bendanya tidak cukup untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang senantiasa mereka itu kaya, mungkin cukup, tapi enggan bersedekah atau berjuang di jalan Allah SWT. Jadi mereka akan dibutakan dan kemudian muka mereka akan diseret menuju padang mahsyar. Nauzubillah min dzalik. Pemirsa yang berbahagia, maka dengan ayat dan hadis ini menggugah pada kita agar senantiasa kita taat pada Allah SWT. Jangan sampai kita nanti rugi di pada akhirnya. Pemirsa yang berbahagia, barangkali demikian apa yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan mohon dibenarkan. Demikian kami tutup. Bila wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.